Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amal ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidin, nomor induk mahasiswa 181410204. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertanyaan pertama adalah paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sebutkan sumber datanya. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tetap menunjukkan tren positif. Dilansir dari pasarmodalsyariah.com, menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Narno Jayadi menyampaikan, pasar modal syariah semakin populer dan telah menjadi pilihan investasi bagi investor dalam negeri di tahun 2020. Investor pasar modal syariah pun menunjukkan tren positif meski terjadi pandemi COVID-19. Per 6 November 2020, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai 97,74 triliun rupiah yang terjadi dari 144 penawaran umum. Sebanyak 44 diantaranya berasal dari emiten baru. Sementara itu, hingga September 2020, jumlah investor telah mencapai 3,13 juta atau tumbuh 26,27% year to date. Diperkirakan hingga akhir 2020, jumlah penawaran umum dan investor akan terus meningkat. Di sisi pasar modal syariah juga mencatatkan pertumbuhan yang menjanjikan. Pada 27 Oktober 2020, total nilai kapitalisasi saham syariah telah mencapai 3.061,6 triliun rupiah atau 51,54% dari seluruh kapitalisasi pasar modal Indonesia yang sebesar 5.956,7 triliun rupiah. Outstanding efek syariah diantaranya terdiri dari 467 saham syariah, 163 sukuk korporasi, 284 reksadana syariah, dan 65 sukuk negara. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip Islam dalam berinvestasi harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, kenali semua variabel utama investasi syariah di pasar modal. Ada 3 hal utama yang harus dikenali investor syariah dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah Indonesia. Yang pertama, perusahaan efek atau anggota bursa yang akan menjadi wakil dalam melakukan transaksi saham syariah di pasar modal. Perusahaan efek di pasar modal syariah wajib mempunyai sistem syariah yang sudah disertifikasi oleh DSN MUI. Oleh sebab itu, investor syariah harus membuka rekening efek di perusahaan efek yang sudah mempunyai SOTS, ABSOTS. Sebagai wakil investor di pasar modal syariah Indonesia, perusahaan efek mempunyai peranan yang sangat penting. Mengenali perusahaan efek akan memudahkan investor dalam berinvestasi syariah. Yang kedua, regulasi yang mengatur pasar modal syariah Indonesia. Pertama, fatwa-fatwa terkait pasar modal syariah. Tidak harus seluruh peraturan dan fatwa tentang pasar modal syariah harus dikenali, tetapi minimal yang terkait dengan cara berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia. Mengenali regulasi di pasar modal syariah akan memudahkan dalam mengambil strategi investasi yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Yang ketiga, saham syariah yang akan menjadi objek investasi di pasar modal syariah Indonesia. Mengenali saham syariah yang akan ditransaksikan adalah suatu keharusan bagi investor syariah, termasuk di dalamnya adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan saham syariah. Pemahaman tentang saham syariah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi yang dilakukan oleh investor syariah. Hal yang kedua adalah mempelajari semua variabel utama investasi syariah di pasar modal. Investor syariah harus menghindari transaksi saham syariah yang termasuk gharar. Oleh sebab itu, mempelajari semua variabel utama investasi saham syariah di pasar modal adalah suatu keharusan bagi investor syariah. Setelah mengenal perusahaan efek yang memiliki SOTS, maka tahap selanjutnya adalah investor syariah atau mempelajari SOTS tersebut agar memudahkan investor syariah dalam melakukan order transaksi jual beli saham syariah. Selain itu, beberapa hal utama terkait transaksi yang diatur oleh regulasi maupun fatwa sudah dikonversi ke dalam SOTS.
Hal yang ketiga adalah investasi. Investor syariah dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah kapan saja dengan rentang waktu yang singkat. Investor syariah merujuk kepada mereka yang melakukan transaksi saham syariah dengan periode waktu lama atau preferensi waktunya adalah jangka panjang. Jangka panjang sangat dipengaruhi oleh nilai atau besaran modal investasi dan tujuan atau target investasi. Sebagian besar modal investasi yang dimiliki investor syariah, maka yang dimaksud dengan jangka panjang adalah semakin lama investor pemegang saham syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.